Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya Karsidi TV mengucapkan terima kasih atas dukungan dan partisipasinya. Semoga subscribe, like atau komen membawa keberlangsungan konten ini. Semoga kita selalu berbahagia, hidup yang berkah dan sehat selalu. Konten kita hari ini dengan judul Renungan Pahitnya Menjalani Hidup. Apabila saat ini kamu sedang sendiri, menangis dan mengalirkan air mata, itu bukanlah pilihan yang salah, tetapi mungkin lebih baik. Hal ini menunjukkan hatimu masih hidup, masih peka dengan rasa syukur dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Menangis itu bukanlah perbuatan bodoh, tetapi menangis, kamu bisa membedakan, jiwamu masih bisa membedakan antara rasa sedih dan bahagia. Terkadang diri terlalu yakin dengan kekuatan, padahal itu adalah bagian kekuatan Allah yang diberikan kepada umatnya. Teruslah berbaik sangka kepada Allah, pemberi berbagai macam nikmat, supaya berhasil dan berakhir baik. Tidak usah menyerah, kuatkan jiwa dan baik sangka. Hidup ini tidak selalu manis atau tidak selalu pahit. Bahkan kejadian yang didapat tidak kita mengerti. Kenapa banyak pula hal-hal buruk dalam sekejap mata terjadi? Itu penting kita pahami untuk sebentar menghela napas, diam dan merenungkan hal-hal dalam hidup yang tidak sepenuhnya indah, nyaman dan positif. Mungkin juga marah, kecewa, sedih dan negatif. Dengan itu kita belajar untuk menjadi lebih sabar, lebih ikhlas, tawakal dan berkembang ke arah kemajuan. Apa saja hal-hal pahit yang siap menghadang dan perlu mendapat perhatian? Pertama, kamu tidak akan tahu apa yang akan terjadi besok. Kamu akan bisa memilih mana yang seharusnya kamu lakukan dan mana yang semestinya kamu tinggalkan. Bukankah kita lahir ke dunia ini tidak membawa apa-apa? Kata orang, nama saja belum ada. Kita lahir menangis, tidak membawa selembar pakaian pun. Hanya tidur, makan, berbaring, telungkup, merangkak, belajar berjalan, jatuh bangun, berulang-ulang. Tetapi tetap berjuang dan terus berjuang sampai akhirnya berhasil dan dapat berlari dengan kencang. Nikmati sajalah setiap waktu yang ada dalam hidup. Ambil setiap kesempatan yang diberikan Tuhan untuk kamu dan bersyukurlah atas kehidupan kamu ini. 2. Langkah pertama selalu yang tersulit. Seperti hanya balita lucu yang belajar berjalan, jatuh bangun adalah hal biasa. Terasa sulit untuk dijalani sampai akhirnya mendapatkannya bisa berjalan. Dia jalani dengan usaha dan air matanya, tetapi terus berusaha. Maka carilah jalan terbaik atau jalan lainnya yang penting positif, yang membawa keberuntungan yang diberikan Tuhan agar kamu bersyukur dan berpikir. Jangan takut untuk berjalan, mengayunkan langkah kaki, berjuang sendiri. Janganlah takut kegagalan, jangan takut dikucilkan, jangan takut dijauhi, dibuli yang teramat dalam. Tetapi berjuanglah dengan orang-orang yang mau berjuang dalam meraih keberhasilan. 3. Apabila kamu gagal, tersangkanya kemungkinan besar adalah dirimu sendiri. Fokuskan perhatian kamu pada visi dan misi hidup kamu yang akan kamu raih ke depannya. Curahkan segala potensi kamu bahwa kamu bisa berhasil dengan baik seperti mereka atau bahkan bisa berhasil melebihi mereka. Jika kamu gagal, tersangkanya kemungkinan besar adalah dirimu sendiri. Introspeksilah. 4. Kamu tidak akan berubah
karena orang lain. Kamu hanya akan berubah jika paham bahwa sesuatu itu baik untuk dirimu. Apabila ingin menjadi orang yang lebih baik dan lebih menarik, maka caranya buatlah orang lain menjadi atau merasa lebih baik dan menarik dengan keberadaan kamu. Karena pada intinya orang-orang tidak peduli dengan niat kamu. Mereka menilai hanya berdasarkan tindakan atau aksi nyata yang kamu lakukan. Jadi ringkasnya, bagaimana mempengaruhi kehidupan dan perasaan pada diri orang lain? Fokuslah pada niatan kamu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tetap berbuat dan berjalan di jalan yang baik. 5. Apabila kamu menunggu saat yang tepat, kamu tak akan memperoleh saat yang tepat. Apabila kamu hanya menunggu waktu, maka kamu akan ditinggalkan waktu itu atau kamu meninggalkan waktu itu. Maka lebih kreatiflah dalam hidup ini. Kejarlah rasa ingin tahu kamu, kejarlah mimpi kamu daripada hanya berpangku tangan atau sekedar bekerja setiap waktu dan hanya mengurus keluarga. Berkembanglah dan berusahalah untuk tidak menyia-nyiakan waktu. Ataukah kamu menunggu waktu untuk meninggalkan kamu? 6. Kamu mungkin akan menemui kegagalan. Bahkan ketika hanya beberapa menit atau beberapa hari lagi dari kesuksesan. Apabila berkata tidak pernah gagal, baru kali ini gagal, ada kemungkinan kamu belum pernah mencoba atau hanya untuk menyenangkan hati. Gagal ada bagian dari kehidupan. Bahkan orang-orang yang berhasil itu pernah mengalami beberapa kali kegagalan juga. Makanya berhentilah untuk mendramatisir kegagalan dan lebih baik move on sajalah, berusaha untuk lebih baik. 7. Masa lalu akan selalu terus mempengaruhi, tetapi kamu sulit untuk mengubahnya. Kita pernah belajar bahwa dunia sudah berjalan seperti ini dan itu. Kita hanya perlu hidup dan menjalankannya dengan baik, tanpa bisa melawan arus atau melawan aturan yang ada. Keluarga yang baik, bersenang-senang dan menabung untuk masa depan. Tetapi itu hanya kehidupan terbatas untuk beberapa orang saja yang beruntung. Sedangkan hidup dapat lebih luas lagi, di mana suatu saat kamu barangkali menemukan suatu kenyataan bahwa semua hal dalam hidup digagas atau dipengaruhi oleh orang-orang yang sebenarnya tidak lebih pintar, tidak lebih hebat daripada kamu. Dan kamu bisa berbuat tentunya yang lebih baik, yang lebih hebat. Jadikan masa lalu sebagai cermin untuk lebih maju di kemudian hari. 8. Pada akhirnya kamu tidak akan pulang kemanapun kecuali pulang ke dirimu sendiri. Di saat kamu terluka, tidak punya apa-apa, terpuruk, terjatuh, serba kekurangan. Di saat kamu bodoh, kurang pengetahuan, kamu akan ditinggalkan dan terbuang. Bahkan mungkin akan menjadi cacian, makian dan hinaan. Dan bahkan akhirnya dijauhi dan ditinggalkan. Kamu dianggap seolah-olah sampah busuk yang tidak dapat didaur ulang lagi. Tidak tertolong dan menyedihkan. Berpulanglah pada akhirnya kamu kepada diri kamu sendiri. Berpulanglah. Pada akhirnya kamu tidak akan pulang kemanapun kecuali kepada diri kamu sendiri. 9. Dunia ini bukan hanya meja hijau. Kehidupan tidak akan bisa selalu adil. Terkadang kamu merasa hidup seolah-olah tidak adil. Namun percayalah, pasti ada alasan di balik semua kejadian itu. Ikhlas dan rela terhadap semua kejadian yang akan membuat kamu lebih mudah menjalaninya. Di saat-saat inilah berusaha harus bangkit dan tatap masa depan kamu. Saatnya kamu mereset dirimu. Siapa lagi yang dapat merubah kamu?
kecuali dirimu sendiri. Berkonsentrasi penuh tanpa gangguan sahabat, teman yang seolah-olah telah menyingkirkan dari percaturan dunia. Dari mereka semoga kamu berhasil. 10. Hidup tak selalu tenang. Kamu harus selalu mempersiapkan kemungkinan terburuk karena hidup adalah perang. Berusaha dan berdoa. Lalu kamu lakukan belajar dan latihan. Kamu pastikan ilmu kamu penuhi, keterampilan kamu raih, pengalaman kamu kumpulkan. Siap sedia seperti anggota pasukan khusus yang siap bertempur dengan segala medan dan situasi. Siapkan bekal yang cukup, amunisi yang lengkap, daya tahan kamu yang dipersiapkan untuk menghadapi kerasnya kehidupan dan pahitnya kehidupan. Berdoa dan berusaha dengan sungguh-sungguh agar kamu dapat menghadapi permasalahan hidup ini. Bukan meminta untuk diringankan, tetapi kita berdoa agar dapat menyelesaikan permasalahan kehidupan kita. Tuhan yang menciptakan masalah, pastilah dengan solusinya. Untuk itu, bangun dan bangkitlah. Upayakan rubah masa depan kamu. Berbuatlah untuk keberhasilan yang bisa melebihi keberhasilan atau kesuksesan setidaknya dari diri kamu sendiri. Pada akhirnya, waktu kita di dunia ini benar-benar terbatas. Apabila kamu merasa doa-doa kamu selama ini belum dikabulkan, artinya Allah masih sayang kepadamu untuk mendengarkan lirih dan tangisan kamu dalam berdoa. Mungkin masih ada salah kamu padanya yang belum termaafkan. Allah ingin menggantinya dengan yang lebih baik daripada yang diminta oleh kamu. Dalam doa-doa kamu, Allah ingin melihat kesungguhan kamu dalam berusaha, berikhtiar, dan sabar. Insya Allah, apabila sudah demikian persiapan kamu, bangun dan bangkitkanlah semangat kamu, tatap masa depan kamu, dihadapi dengan jiwa raga yang matang dan tenang. Keberhasilan dan kesuksesan di depan mata. Siapa yang bersungguh-sungguh, maka dialah yang akan mendapatkan hasilnya lebih maksimal. Walaupun sungguh harus disadari, pada akhirnya waktu kita di dunia benar-benar terbatas. Saatnya kamu rubah dari kerasnya kehidupan, dari sesuatu yang pahit dalam kehidupan, serba kekurangan menjadi berkecukupan, dari kebodohan menjadi berpengetahuan, dari ditinggalkan dan terbuang menjadi sama-sama berjuang, dari cacian, makian, dan hinaan berubah menjadi teladan dan harapan. Kamu yang dianggap seolah-olah sampah dan benalu kehidupan, begitu menjadi berhasil, kamu akan mengembalikan yang selama ini kamu cita-citakan. Jangan lupa, doakan pula mereka yang telah menganggap kamu serba kekurangan, bodoh, kurang pengetahuan, ditinggalkan, mendapat cacian dan makian, mendapat hinaan, dan dijauhi, dianggap sampah yang tidak ada guna dan berbau. Kamu ucapkan terima kasih kepada mereka. Terima kasih, sahabat-sahabat, karena daripada kegiatan kamu, aku menjadi berhasil. Terima kasih. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Renungan pahitnya menjalani hidup. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.